Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di channel kisah pendaki gunung ya. Kali ini saya akan membahas tentang misteri Gunung Semeru ya. Sebelum ceritanya kita lanjut, alangkah baiknya kalian dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, and share ya buat kami. Semoga channel saya bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, langsung simak aja ceritanya. Let's go. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno abad 15, Pulau Jawa pada suatu saat mengambang di lautan luas. Dipermainkan ombak ke sana kemari, para dewa memutuskan untuk melakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkan ke bagian timur pulau tetapi masih tetap miring, sehingga mereka memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkan di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Pananggunan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewi Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siva datang ke Pulau Jawa, dilihat banyak pohon Jawa Wood, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah para dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi manusia dan kayangan. Kalau manusia ingin mendengar suara dewa, mereka harus semedi di puncak Meru. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewa-dewa atau makhluk halus. Selanjutnya, daerah bergunung-gunung masih dipakai oleh manusia Jawa sebagai tempat semedi untuk mendengar suara gaib. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercaya sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali, hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari dewa Gunung Mahameru. Selain upacara jaya itu, Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci. Orang naik sampai puncak Mahameru ada yang bertujuan mendengar suara-suara gaib. Selain itu, juga ada yang memohon agar diberi umur yang panjang. Bagaimanapun alasan orang naik ke puncak Mahameru, kebanyakan orang ditakutkan oleh makhluk halus yang mendiami daerah keliling gunungnya. Roh halus tersebut biasanya adalah roh leluhur yang mendiami tempat seperti hutan, bukit, serta danau. Roh leluhur biasanya bertujuan menjaga macam-macam tempat dan harus dihormati. Para pendaki menginap di Danau Ranukumbolo sering melihat makhluk halus penunggu Ranukumbolo. Tengah malam ada cahaya berwarna oranye di tengah danaunya dan tiba-tiba berubah wujud menjadi sesosok wanita. Biasanya hanya orang yang punya kekuatan mistis dia akan melihat makhluk halus dan dapat bicara dengan makhluk halus. Terserah orang mau percaya pada makhluk halus atau tidak, tetapi banyak orang Jawa yang percaya bahwa daerah Bromo, Tengger, Semeru banyak didiami oleh makhluk halus. Oke ya teman-teman, itu tadi cerita dari misteri Gunung Semeru ya. Semoga kalian terhibur dengan cerita saya, dan jangan lupa subscribe